Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi kita di dalam perkuliahan elemen mesin dasar. Kali ini topik bahasan kita adalah tentang sambungan. Ada beberapa jenis sambungan yang kita kenal, dan di antara beberapa jenis sambungan tersebut akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Jenis yang pertama adalah sambungan susut atau kerut. Sambungan yang kedua, sambungan keling, walaupun ini tidak akan kita bahas secara detail pada kesempatan kita kali ini. Kemudian yang ketiga adalah sambungan las. Kemudian yang keempat adalah sambungan skrup. Nah, di antara keempat sambungan ini kita dapat mengelompokkannya menjadi sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Sambungan tetap yaitu sambungan yang elemennya dapat dipisahkan hanya dengan cara merusaknya. Termasuk kelompok ini adalah sambungan susut, sambungan keling, dan sambungan las. Sementara itu kelompok yang kedua adalah sambungan tidak tetap, yaitu elemennya dapat dipisahkan dengan tanpa merusaknya. Pada umumnya adalah sambungan-sambungan yang sifatnya dapat dibongkar pasang, yang umumnya adalah menggunakan ulir atau pasangan mur dan baut, seperti yang banyak kita temukan pada komponen-komponen konstruksi, termasuk komponen konstruksi kendaraan bermotor. Saudara-saudara sekalian, jenis yang pertama yaitu sambungan susut. Kebaikan dari sambungan susut adalah pekerjaannya, pelaksanaannya sederhana. Tetapi memiliki beberapa kekurangan, yaitu pemakaiannya yang terbatas, hanya bisa diaplikasikan pada elemen yang terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Selain jenis sambungan yang seperti ini, sambungan ini tidak bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan. Prinsip dari sambungan susut adalah yang pertama, perubahan dimensi elemen bila terjadi perubahan suhu. Kemudian yang kedua, diameter lubang elemen dibuat lebih sedikit, lebih kecil daripada diameter luar elemen bagian dalam. Yang ketiga, elemen bagian luar kemudian dipanaskan sehingga memuai dan elemen bagian dalam didinginkan sehingga menyusut, lalu dipasangkan dengan cara penekanan. Yang keempat, setelah terpasang, maka lalu didinginkan sehingga pada suhu kesetimbangan akan diperoleh ikatan yang kuat antara bagian dalam dengan bagian luar. Adapun aplikasinya itu ada beberapa dari konstruksi atau elemen mesin, seperti yang terlihat pada gambar ini, misalnya pemasangan roda kereta api pada asnya. Walaupun tanpa baut, tanpa pin, tetapi kita tidak pernah mendengar berita atau mungkin melihat roda kereta api lepas dari asnya. Sehingga demikian kokoh dan kuatnya ikatan antara bagian luar dan bagian dalam. Kemudian contoh yang kedua yaitu pemasangan gelang gigi yang berukuran sangat besar itu pada rimnya, pada peleknya, seperti yang terlihat pada gambar B. Kemudian yang ketiga adalah pemasangan gelang sebagai pengikat rim pada roda-roda yang dibuat berjari-jari seperti terlihat pada gambar C. Aplikasi lainnya yaitu pemasangan silinder jaket atau silinder blok, silinder jaket atau silinder liner, dan pemasangan pena pada pipi engkol, pena dan poros engkol pada pipi engkol untuk ukuran pena dan pipi engkol pada poros engkol yang cukup besar. Hadirin sekalian, selain daripada beberapa pemakaian tersebut, maka untuk jenis sambungan susut ini juga aplikasinya
bisa kita temukan pada berbagai peralatan lain. Hadirin sekalian, demikian materi kita sebagai pengenalan untuk jenis sambungan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain untuk topik bahasan yang berbeda. Kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.